Oke, selamat malam Miss Familynya. Gimana kabar Miss Family? Kembali host Anda di setiap Selasa malam. Atau vakumnya baru kembali lagi. Semoga Isana Family semuanya sehat ya, sehat dan tentunya tetap seperti dia. Nanti malam hari Yusana Family tentang saya bahas, kita pernah bahas cederanya, tapi pernah kita akan di karena aktivitas itu rendah gitu ya, tapi luar biasa geraknya kita terbuat, jadi sudah sekali dan kita akan sanun. Artian kita juga tentunya di bulan orang juga kita sebabnya Recording stopped. Oke, Sana Family sepertinya ada sedikit error ini jaringannya ya. Jadi saya lanjut dari sini, suara saya masih terdengar jelas. Jadi langsung saja nih Sana Family. Oke, udah kembali lagi nih jaringannya. Maklum ini minggu vakum Sana Family ya, jaringan internetnya juga ikutan nih gitu ya. Family diingatkan kali seluruh teman-temannya, rannya untuk segera buruan join. Di sana momentum gerak itu betul-betul menurunkan kualitas hidup di sana Family ya. Jadi tentunya buat Yusana apalagi mengenai cedera pinggang. Gimana ini tentunya sangat kita duduk atau mungkin lihat kanan, lihat kiri, dan aktivitas yang tentu kita ya, padahal salah sedikit dalam sistem kita dan kita tidak bisa melakukan apapun. Oke, ini saya tidak mau yang panjang lama-lama kali langkah. Luar biasa ini jaringannya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja saya panggilkan narasumber kita untuk malam hari ini, Dr. Andi Wijaya. Halo. Halo, Dr. Andi. Oh, nggak bisa unmute ya. Wait. Let me check. Oke. Sebentar. Oke. Ya, oke. Sudah, dokter. Oke, udah bisa. Maaf, dari tadi nggak Maklum, bisa jaringan di-unmute. internetnya lagi alay banget nih. Sebentar saya ganti wifi dulu nanti pas Dokter Andi jadi speaker. Oke, silakan dok untuk materinya malam hari ini. Halo semua, terima kasih atas kehadirannya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Andi Wijaya, DPT, Doctor of Physical Therapy. Nah, di topik kali ini kita mau ngebahas tentang tips-tips untuk mencegah cedera pinggang ya. Oke, sebentar saya akan share screen sedikit. Nah, oke, tips mencegah cedera pinggang. Kenapa kita pilih topik ini? Karena cedera pinggang itu merupakan cedera yang paling sering terjadi ya. Pasti setidaknya sekali seumur hidup, saya yakin semua orang itu pasti pernah kena cedera pinggang. Baik yang biasa, yang pegel-pegel doang, sampai yang parah banget. Nah, makanya di presentasi kali ini saya berharap ketika Anda mengikutinya, Anda bisa menerapkan tips-tips yang saya berikan sehingga bisa mencegah terjadinya cedera pinggang. Nah,
Mengapa terjadi rasa sakit atau cedera pada pinggang? Jadi gini, semua cedera pinggang di dunia ini itu terjadi karena 3 hal. Mekanismenya cuma 3, ya. Dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, beban yang terlalu berat melebihi kapasitas pinggangnya. Yang kedua, bebannya nggak terlalu berat, tapi ada terus sehingga pinggangnya capek. Dan yang ketiga adalah bebannya normal, tapi kapasitas atau toleransi dari pinggang Anda itu berkurang. Mari kita bahas satu-satu nih ya. Nah, jadi yang pertama ini, beban yang diberikan terlalu berat untuk pinggangnya. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi bisa lihat di garis merah ini ada yang namanya tissue tolerance. Setiap bagian tubuh, termasuk pinggang Anda, itu mempunyai toleransi atau kapasitasnya masing-masing. Ketika beban yang Anda berikan itu di bawah toleransi dari pinggang Anda, tidak ada rasa sakit, tidak ada cedera. Tapi ketika beban yang diberikan terlalu berat dan melebihi kapasitas pinggangnya, ini bisa menyebabkan cedera. Contohnya, kalau Anda itu bungkuk dan ngambil barang ke lantai, kalau barang itu cuma beratnya 1 kilo, mungkin nggak terlalu berat, nggak ada cedera. Tapi kalau Anda ngangkat barang dari lantai, tekniknya salah, pinggangnya bungkuk, barangnya beratnya 30 kilo, yang ada apa? Yang ada bebannya terlalu berat, melebihi kapasitas pinggangnya, dan terjadi cedera pinggang. Ini mekanisme pertama, bebannya terlalu berat aja. Oke. Yang kedua nih, ini juga lumayan sering terjadi nih, ya. Yang kedua ini bebannya nggak terlalu berat, tapi bebannya ada terus-menerus sehingga pinggangnya lama-lama capek, ya. Kan bisa kita lihat ada garis merah yaitu tissue tolerance atau kapasitas pinggangnya. Bebannya nggak terlalu berat di awal, tapi bebannya ada terus-menerus sehingga yang terjadi pinggangnya capek, dan capek hingga lama-lama cedera, sakit, dan pegel. Contohnya apa? Misalnya ketika duduk kelamaan ini. Ketika duduk kelamaan, itu kan bebannya nggak terlalu besar memang. Pinggang menerima beban, tapi tidak terlalu besar. Tapi ketika Anda menahan posisi tersebut berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, yang ada pinggangnya makin lama makin capek. Pinggangnya makin lama makin capek, hingga to the point di mana beban duduk yang sebenarnya nggak besar, itu melebihi kapasitasnya dan menyebabkan cedera. Nah, ini mekanisme kedua yang lumayan sering terjadi juga ya. Mekanisme ketiga yang lumayan sering terjadi juga adalah toleransi dari pinggangnya berkurang. Maksudnya apa? Seperti ini. Misal, Anda itu udah biasa nih, Anda lari, sepedahan 2 jam udah biasa ya. Nggak ada masalah, Anda udah lakuin selama bertahun-tahun. Tapi kemarin Anda kurang tidur cuma 2 jam, udah gitu paginya Anda nggak breakfast, langsung dihajar lari atau sepeda seperti biasanya. Nah, ketika ini terjadi, karena Anda tidurnya kurang, paginya belum makan, tentu saja kapasitas dan toleransi pinggang itu bisa berkurang. Yang tadinya toleransinya tinggi, jadi rendah. Karena kurang tidur, dan karena misalnya kurang makan. Ketika toleransi berkurang, beban yang biasanya nggak bikin cedera, beban A ini, yang biasanya nggak bikin cedera, bisa menyebabkan cedera. Ini sering terjadi juga di kalangan olahragawan nih. Jadi biasanya mereka udah sering latihan, terus latihannya bukan latihannya biasa aja, tapi gara-gara kemarinnya kurang tidur, lah jadinya sakit pinggangnya. Nah, saya ulang. Jadi yang pertama itu beban yang terlalu berat, ya, beban terlalu berat. Contohnya misalnya Anda itu lagi mau pindahan rumah nih, kan ngangkat-ngangkat tuh ya. Biasanya nggak pernah ngangkat, tiba-tiba mau pindahan rumah, ngangkat-ngangkat, aduh sakit. Ini contoh pertama, beban terlalu berat. Contoh kedua yang tadi, duduk kelamaan. Duduk kan nggak ada beban, bebannya ringan. Tapi kalau sampai 3 jam, 4 jam, pinggangnya pegel juga dan lama-lama bisa sakit dan cedera. Kalau yang ketiga, ini yang tadi di kalangan olahragawan ya. Biasanya gara-gara kurang tidur atau kurang makan, kurang istirahat, dihajar olahraga, padahal olahraganya nggak berat, tapi bisa cedera juga. Nah, ini 3 hal yang harus diperhatikan untuk meminimalisir dan mengurangi resiko cedera pinggang. Maksudnya apa? Kalau di yang pertama tadi, ya, kalau misalnya Anda emang lagi mau pindahan, dibanding cedera, mungkin minta bantuan atau ngangkatnya yang benar tekniknya. Nanti saya unjukin. Kalau di yang kedua ini, kalau duduk mungkin jangan kelamaan. Maksudnya apa? Sering-sering ganti posisi biar
pinggang tidak terbebani atau sering-sering berdiri. Kalau di yang ketiga ini, implikasinya apa? Kalau lagi kurang tidur, kurang fit, jangan dipaksa. Olahraga atau aktivitas yang biasanya gampang, ketika kurang tidur atau kurang makan, itu bisa menjadi sulit dan menyebabkan cedera. Nah, semoga sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang salah satu hal penting yang harus diperhatikan orang-orang itu adalah teknik mengangkat beban yang tepat. Saya akan putarkan, ada video pendek yang saya buat. Kita akan dengerin dulu dan kemudian kita akan bahas ya. Oke, di sini saya akan mengangkat pakai pinggang. Bisa dilihat pinggangnya yang bergerak bungkuk dan naik ke atas ya. Oke. Kalau di sini saya ngangkat pakai kaki. Bisa dilihat kaki dan pinggul yang tekuk, kemudian kaki dan pinggul yang bergerak. Sekali lagi, kalau pakai pinggang seperti ini, bisa dilihat pinggangnya yang gerak. Kalau pakai kaki atau pantat itu seperti ini, bisa dilihat pinggangnya tetap lurus dan kakinya yang bergerak. Nah, sekarang kalau bebannya enteng, nggak masalah. Mengangkat pakai pinggang, mengangkat pakai pantat, saja nggak masalah. Tapi kalau bebannya berat seperti dumbbell ini, kalau ngangkat pakai pinggang, ini pinggangnya bisa meningkatkan resiko cedera. Jadi ngangkatnya harus pakai kaki atau pakai pantat ya. Oke, sekali lagi, kalau dumbbell atau beban yang berat, ngangkatnya disarankan memakai kaki atau pantat. Next, saya akan contohin ngangkat koper nih. Kalau koper kan berat. Ingat, semakin berat bebannya, kita mau mengangkat pakai kaki, bukan pakai pinggang ya. Nah, jadi kakinya yang gerak, power dari kaki, pinggangnya lurus. Ingat, kalau berat jangan pakai pinggang kayak tadi, tapi seperti ini, pakai kaki dan pakai pantat untuk menggerakkan bebannya ya. Nah, sekarang ngangkat galon air nih. Galon air kan lumayan berat. Jadi jangan pakai pinggang seperti tadi, tapi pakai seperti ini dengan menggunakan kaki dan pantat ya. Nih contoh lainnya, jangan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, oke, ingat semakin berat bebannya, kita mau mengangkat dengan menggunakan power dari kaki dan dari pantat. Semakin ringan bebannya, bebas pakai pinggang jog. Nah, jadi di video singkat ini saya ingin nunjukin kalau teknik mengangkat beban itu tergantung dari seberapa berat beban yang Anda angkat. Kalau kayak tadi nih, saya cuma ngangkat, nah ini ngambil bola nih ya dari lantai, tentu saja saya nggak usah jongkok, nggak usah kencengin perut, nggak usah pakai kaki, karena bebannya enteng, nggak masalah. Ya, kan ngapain ngangkat bola sampai kencengin jongkok itu nggak perlu, begini aja nggak masalah. Kayak ngambil pensil dari lantai, ngambil koin, bebas, nggak ada masalah, karena bebannya enteng. Tapi begitu ngangkat bebannya berat, kalau saya ngangkatnya kayak gini nih, ini langsung encok pinggang, pasti ketarik. Contoh lainnya, misalnya kalau tadi nih, mana ya, misalnya kita koper ya. Nah koper, kalau koper saya ngangkatnya gini, wah ini langsung sakit pinggang ini. Kalau isinya 30 kilo aja, wah langsung ketarik. Jadi gimana kalau bebannya berat? Kita pakai kaki, kita jongkok dulu, dorong pakai kaki. Tuh, jangan begini, kalau berat, jongkok dulu, baru kakinya bantu. Kenapa kita mau pakai kaki atau pakai tubuh bawah ketika bebannya berat? Karena otot-otot kaki itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan otot pinggang. Ya, jadi ibaratnya kaki Anda tuh powernya bisa 100, pinggang Anda powernya cuma 10. Kalau Anda cuma pakai pinggang, resiko cederanya besar. Makanya kita mau pakai kaki. Ya, contoh lain tadi, galon aqua nih. Nah, yang sering juga nih ya, kalau galonnya masih dari atas. Nah, ngangkatnya mesti jongkok, jangan malah bungkuk ya, sama seperti tadi. Oke. Semoga udah jelas ya tentang teknik mengangkat beban yang tepat. Saya ulang lagi, semakin berat bebannya, kita harus lebih menggunakan otot-otot kaki atau pantat. Semakin enteng bebannya, bebas. Mau pakai pinggang juga nggak masalah. Ini teknik mengangkat beban yang tepat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang hal lain yang kita bisa bahas juga dan sering banget nih ditanyakan kepada saya, yaitu adalah postur. Postur duduk yang tepat. Nah, sering sekali kita melihat seperti ini, duduk yang baik seperti ini, jangan seperti ini, harus seperti ini, tegak dan jangan bungkuk. Tentu, ketika duduk lebih tegap, itu biasanya resiko kena pegel-pegel dan cedera pinggang lebih berkurang dibanding duduk seperti ini ya, tentu. Tapi kalau Anda duduk tegap kelamaan juga, lama-lama pinggangnya bisa sakit juga ya. Coba aja Anda duduk tegap 1 menit, 2 menit deh, duduk tegap, nggak gerak, pasti sakit.
Anda langsung mau gerak-gerak. Nah, kuncinya di sini yang mau saya sampaikan, untuk mencegah cedera pinggang, supaya pinggang nggak pegel, yang penting itu bukan posturnya. Yang penting apa? Yang penting adalah pergerakannya. Jangan menahan satu posisi tertentu dalam waktu yang lama. Mau Anda seperti ini, boleh. Mau Anda seperti ini, boleh. Mau Anda seperti ini juga boleh. Tapi yang penting gerak-gerak dan ganti posisi terus ya. Ingat, kunci untuk mencegah cedera pinggang ketika duduk kelamaan adalah bergerak. Banyak bergerak. Mau berdiri, boleh. Mau cuma ganti-ganti posisi dari bungkuk, ke tegap, ke miring kanan, miring kiri. Itu kuncinya di pergerakan, bukan di posturnya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk duduk nggak usah beli kursi sampai yang ergonomik, yang sampai mahal-mahal banget, nggak perlu. Karena kalau ingin mencegah cedera pinggang, gampang. Bukan kursinya, tapi yang penting banyak gerak. Nah, seperti itu. Ya, karena kursi ergonomis mahal-mahal juga ya, Dok. Iya, benar. Tapi memang mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi kan even dari kursi ergonomis itu range-nya dari banyak banget. Ada yang dari mungkin 400 ribuan sampai ada yang puluhan juta mungkin ya. Ada yang puluhan juta bahkan kursi ergonomis. Nah, sebenarnya yang nggak usah sampai beli yang mahal-mahal banget, karena sebenarnya semuanya mirip-mirip, ya. Semuanya mirip-mirip, yang ngebedain mungkin cuma material bahan buatnya doang. Mungkin yang satu pakai kulit apa lebih mahal, yang satu pakai kulit apa gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya semuanya mirip-mirip. Jadi biasanya kursi ergonomis itu ada yang bisa di-adjust di belakangnya nih, ada namanya lumbar support, dan ada supportnya lah gitu. Ya, dan soalnya banyak pasien yang bilang ke saya, dan saya juga sering mendengar banyak orang yang berkata bahwa wah, ya nih ini sakit pinggang pasti gara-gara kursinya nih. Ya mungkin benar, tapi ganti kursi biasanya tidak akan menyelesaikan masalah sakit pinggang Anda. Yang akan menyelesaikan masalahnya ketika Anda ingat, oh kayaknya udah duduk kelamaan nih di posisi bungkuk, mesti gerak dulu kanan, gerak dulu kiri, seperti itu. Nah, bahkan kalau saya bakal coba cari gambarnya, ini ada kursi terbaru yang sangat efektif untuk mencegah sakit pinggang, bukan kursi ergonomis pada umumnya, tapi ini sebentar saya coba cari ya. Jadi kursinya ini itu kursinya itu bawahnya tuh gerak. Sebentar ya, saya cari. Kemarin saya baru lihat ini di Shark Tank kalau ada yang tahu. Nah, seperti ini nih. Saya juga belum pernah lihat di Indonesia, tapi ini menarik sekali karena nah seperti ini. Oh, wow. Jadi kursinya itu gerak. Maksudnya apa? Ininya nih bagian kok nggak ini ya, sabar ya, maaf. Nah, kursinya seperti ini. Jadi kayak Anda di ayunan itu, ini gerak nih. Dia gerak terus. Oh. Jadi ketika duduk di kursi ini, itu badan Anda dipaksa gerak sedikit supaya nggak pegel. Dan ini terbukti efektif. Sebentar, saya cari video YouTube-nya nih, biar lebih tahu ya. Luar biasa. Jadi kursinya yang gerak sendiri gitu ya. Kursinya kayak kursi goyang, tapi bukan kursi goyang, cuma dikit doang goyangan nih. Sebentar, saya kasih contoh nih. Oke. Sebentar ya, mana nih? Nah, ini kursinya nih, biar kalian bisa lihat. Jadi kuncinya sebenarnya bukan di mahal enggaknya bahannya, tapi di pergerakannya sebenarnya. Sama ada yang empuk, ada yang keras ya gitu ya, Dok. Ya benar. Nah, nih saya udah ketemu nih. Ini seperti ini. Ya. Jadi ini kursinya bisa dilihat ya, lagi di review ini. Jadi kursinya itu bawahnya ini bisa goyang. Oh. Okay. Jadi Anda goyang dikit, makanya dia jadi membuat pinggangnya bergerak terus sehingga nggak pegel. Nah ini membedakan kursinya dengan kursi ergonomis pada umumnya. Kalau pada umumnya kan dia nggak bisa gerak nih, seperti ini. Iya. Tapi kalau yang ini nih, mana ya? Bentar ya, saya coba cepetin. Iya.
Nah, Dia ini nggak gerak. kayak Nah, bisa naik turun, maksudnya betul. posisinya tuh berubah gitu ya, Dok? Betul. Jadi dengan kursi ini posisinya berubah terus tuh. Pinggangnya gerak terus, jadi nggak pegel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Makanya juga kalau pernah lihat biasanya di internet orang-orang juga sering menyarankan ketika sakit pinggang duduk di medicine ball, jangan duduk di kursi. Jadi duduk seperti ini. Pernah lihat gak nih? Banyak orang menyarankan duduk di bola ini biasanya nih. Bola yang seperti ini. yang buat Membal. orang hamil bukan sih, Dok? Ya, Bukan. mirip di bola membal seperti ini. Jadi biasanya banyak orang nyaranin ganti kursi dengan bola ini aja. Lebih gitu. murah dibanding beli yang kayak tadi, kursi yang mahal itu bisa Tadi $800 saya ngeliat. $800 makanya. Beli bola ginian ya cuma berapa ratus ribu. Ini efektif juga. Kenapa? Karena ketika duduk di sini, dia goyang-goyang terus. Pinggangnya aman, nggak bakal kaku. Seperti itu. Nah, itu tips duduk yang tepat. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kalau udah sering kaku, gerakan-gerakan apa sih yang bagus untuk melemaskan otot pinggangnya? Tentunya seperti yang saya bilang tadi, paling bagus kalau bisa gerak terus, berdiri, duduk, ganti posisi. Tapi berikut adalah beberapa stretching yang sangat efektif untuk menggerakkan pinggangnya. Ini saya akan demonstrasikan, bisa dilihat ya. Ini yang pertama ya, yaitu gerakan cat and cow. Jadi kita mau di posisi merangkak seperti ini, dan kemudian kita mau bungkukkan pinggangnya ke atas dan ke bawah. Kuncinya bergerak, bisa dilihat tuh ya, pinggangnya gerak dari lurus ke bungkuk. Jadi dari lurus ke bungkuk. Jadi geraknya nggak usah jauh-jauh, senyamannya aja tuh. Dia gerak ke bawah dan kemudian gerak ke atas. Nah, kok nggak ada? Nah, ya. Jadi kita mau bungkukin, ke bawahin, biar apa? Biar otot-ototnya lemes, nggak kaku. Jadi saya menyarankan, taruhlah setiap hari boleh di siang-siang dan sore-sore ketika habis duduk lama, coba ngelakuin gerakan ini sekitar 10-12 repetisi, 2-3 set, nggak usah lama-lama, paling cuma 2-3 menit, pasti pinggang langsung berasa enakan dan nggak kaku. Nah, ini yang pertama. Digerakin pinggangnya ke atas dan ke bawah. Nah, setelah atas ke bawah, kita juga mau gerakin pinggangnya ke samping. Jadi seperti ini. Kita mau tiduran, terlentang, kaki tekuk, kemudian tinggal digerakin ke kiri dan ke kanan. Dan ini mestinya ketika ngelakuin ini berasa banget ke stretching di pinggangnya. Jadi biasanya saya sangat menyarankan gerakan ini ketika bangun tidur. Kan bangun tidur biasanya kaku pinggangnya, apalagi kalau tidurnya lama sampai 10 jam, 12 jam. Jadi biasanya kalau tidurnya lama atau Anda bangun tidur sering kaku, lakuin gerakan ini dulu. Boleh dilakuin sekitar 10-20 repetisi, nggak usah dipaksa, bergerak aja. Pas bangun tidur pasti awal-awal kaku, gerakannya cuma bisa dikit. Tapi lama-kelamaan ketika Anda melakukannya terus-menerus, di repetisi ke-5, ke-6, ke-7, ototnya bakal lemes dan geraknya bisa lebih jauh. Ya. Jadi ini gerakan kedua. Yang pertama kita gerakin ke bungkuk dan ke lurus, yang kedua kita gerakin ke kiri kanan. Gerakan-gerakan ini untuk melemaskan otot pinggang yang kaku. Nah sekarang, kalau untuk mengurangi resiko dan mencegah cedera pinggang bagaimana? Kunci dari mencegah cedera pinggang adalah kita melatih kekuatan dan power dari otot perut dan pantat. Kenapa begitu? Mari saya kasih lihat gambar ini nih ya. Jadi bisa kita lihat, jadi di tubuh manusia itu ada yang namanya core. Core itu merupakan otot-otot di tengah, otot inti atau otot pusat. Ya. Otot pusat atau otot inti ini terdiri dari 3 komponen. Otot perut yang depan nih, abdominal obliques, otot pinggang atau lower back, dan otot pantat. Ketiga otot ini itu bekerja secara bersamaan lah gitu. Implikasinya, semakin kuat otot perut dan semakin kuat otot pantat, maka kerja si pinggang berkurang. Ketika kerja si pinggang berkurang, ya bagus, dia jadi mengurangi risiko cedera. Makanya jarang banget kan kita mendengar orang sakit perut, maksudnya otot perutnya kram atau kenapa, jarang, seringnya sakit pinggang, karena memang pinggang yang biasanya overuse. Maka dari itu penting banget ngelatih perut,
otot core, dan otot pantat atau otot gluteus. Nah, sekarang cara melatihnya seperti apa? Gampang. Untuk otot perut, saya menyarankan melakukan 3 gerakan ini. Gerakan plank, gerakan side plank, dan gerakan bird dog. Mungkin kalian ada yang bertanya, Dok, kenapa nggak menyarankan melakukan gerakan crunch atau sit up? Gerakan crunch atau sit up itu merupakan gerakan yang sulit ya. Jadi dari segi exercise dan tingkat kesulitan, crunch sit up itu salah satu yang paling sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena ketika otot perut Andanya lemah dan nggak kuat, ngelakuin crunch atau sit up, kenanya nggak ke perut, malah pakai pinggang. Ya. Jadi pastiin kalau Anda mau mulai melatih otot perut atau otot core, lakukan 3 gerakan basic ini dulu. Plank, side plank, dan bird dog. Kalau udah jago, udah lancar, baru deh boleh ngelakuin crunch. Tapi kalau awal-awal jangan dulu. Itu malah meningkatkan resiko cedera pinggang. Ya. Ini 3 untuk perut, dan yang untuk pantat, saya sangat menyarankan untuk melakukan gerakan glute bridge. Seperti ini, tinggal naikin pantat ke atas, dan gerakan squat. 2 gerakan ini sangat bagus untuk melatih otot pantat. Kunci pentingnya, ketika ngelakuin latihan perut, pastiin perutnya berasa kencang. Kenapa begitu? Karena terkadang ketika melakukan suatu exercise, itu badan Anda bisa mengkompensasi dengan menggunakan otot lain. Banyak sekali pasien dan klien saya, mereka ngelakuin plank, tapi kok berasa pegelnya di pinggang, berasa pegelnya di bahu, di paha, bukan di perut. Nah, kalau gitu berarti ngelakuinnya salah. Ya, mesti kencengin perut dulu dan pastiin kalau latihan perut, berasanya di perut. Kalau Anda ngelakuin latihan perut, tapi berasanya di tempat lain, di pinggang, di tangan, berarti gerakannya salah. Sama dengan latihan pantat. Kalau ngelakuin latihan pantat, pastiin, rasain otot pantatnya aktif. Kalau Anda ngelakuin bridge, tapi malah pinggangnya yang pegel, jangan dilanjutin. Berarti gerakannya salah. Sama dengan squat. Kalau ngelakuin squat untuk pantat, tapi malah pinggangnya yang pegel, ya salah berarti gerakannya ya. Harus fokus ngencengin pantatnya. Sering sekali saya ngelihat maksud orang-orang melakukan exercise bagus, maksudnya untuk sehat, untuk mencegah cedera pinggang, tapi ngelakuinnya salah. Maka dari itu harus fokus. Tips dari saya, pastikan otot yang Anda latih itu berasa. Ya, kalau latih perut, pastiin perutnya berasa. Latih bahu, bahunya berasa. Jangan berasa di tempat lain. Selain itu, ketika melakukan latihan-latihan seperti ini, kuncinya jangan dipaksa sampai capek banget. Saya juga sering ngelihat orang, saya plank sampai 5 menit, nahan terus sampai capek. Ya, kalau sesekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau setiap saat, ada tremor gitu dok. Iya. Ada tremor. Kalau setiap saat ini nggak baik. Kenapa saya bilang nggak baik? Karena ketika Anda maksa, itu pasti tubuh akan menggunakan otot lain yang seharusnya tidak aktif. Ya, kalau plank kan pakai otot perut. Ketika otot perutnya udah capek, ya, dan Anda masih mau nahan nih, masih udah tremor nih, bahu yang pegel, paha yang pegel, dan lama-lama ke pinggang, nggak bagus. Seperti itu. Jadi maksa boleh, tapi jangan maksa banget sampai otot pinggangnya berasa, ya. Gitu. Sama dengan gerakan-gerakan ini juga. Maksa boleh, pakai beban boleh, tapi jangan sampai kompensasi dan otot-otot yang lainnya berasa. Oke. Nah, jadi saya ulang sedikit tips-tips mencegah cedera pinggang dari yang pertama. Teknik mengangkat itu harus tepat. Ingat, kalau bebannya enteng, nggak masalah, pakai pinggang aja, bungkuk, langsung ambil, no problem. Tapi kalau bebannya berat, harus memakai otot kaki. Karena bisa kalian lihat, ini otot pinggang cuma segaris doang tipis. Kalau otot kaki, otot pantat tuh sangat-sangat besar ya. Jadi makanya gunakan otot yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Jangan menggunakan otot yang kecil menggunakan beban yang berat. Mengangkat beban yang berat gitu ya. Ya mungkin ini logikanya biar lebih nangkep gitu ya. Kan otot pantat dan paha kan orang gede-gede. Pinggang mana gede? Cuma segaris doang. Itu yang pertama. Yang kedua, postur duduk yang tepat. Kuncinya adalah pergerakan. Bukan posturnya, tapi yang penting Anda bergerak terus. Ketika Anda bergerak, pegel-pegel
sakit di pinggangnya bisa diatasi dan tidak akan terjadi. Terus yang ketiga, secara rutin bisa melakukan gerakan-gerakan ini seperti cat cow atau gerakan seperti ini yang tiduran, kaki nekuk dan miring kanan miring kiri supaya pinggangnya lemes. Dan yang terakhir, kita harus memperkuat otot perut dan otot pantat ya. Nah, kalau dari segi nutrisi untuk kesehatan pinggang dan kesehatan otot sendi tulang secara keseluruhan, saya sangat menyarankan kelima produk Usana yang ini. Yang pertama tentu saja yang Vitox, Prokosa, Magnekaldi, dan Bio Omega. Selama saya di Usana, ini adalah 5 suplemen yang selalu saya konsumsi ya. Saya nggak pernah ganti kayaknya ini. Udah sekitar 3 tahun, 4 tahun. Saya selalu ini aja. Mungkin karena saya bias, ini emang bidang saya, jadi saya konsumsi ini aja. Tapi ini emang favorit gitu ya. Sekian dari saya, mungkin Mbak Erni bisa nambahin. Oke, thank you dong. Ini karena memang yang sering dilakoni sama Dokter Andi ya sehari-hari. Jadi produknya juga favoritnya yang berhubungan dengan sistem gerak. Selalu, nggak pernah ganti saya, sistem gerak terus. Ini yang jatuh cintanya sama ini gitu Dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Usana Family, saya sharing mungkin menjelaskan lebih dalam sedikit saja Usana Family ya. Tadi soalnya udah dapat banyak tips juga dari Dokter Andi. Nah, itu tips-tipsnya dipraktekin Usana Family ya. Jadi nggak cuman nyampe di seminar doang nih gitu ya. Jadi buat Usana Family yang terutama misalnya usianya sudah cukup matang atau mungkin yang kesehariannya sering mengangkat beban berat atau segala macamnya gitu ya. Nah, ini gerakan-gerakan tadi tuh sering dipraktekkan. Atau bahkan Usana Family yang kerjanya setiap hari 8 jam di kursi terus gitu ya. Nah, itu tipsnya juga tuh biar nggak sakit pinggang. Karena banyak orang yang kerjanya kayak kerja kantoran dan semacamnya yang selalu di depan laptop, itu salah satu masalah yang sering ditemui ya tentu masalah pada pinggang ya. Gitu. Jadi makanya tadi itu tips berharga banget tuh. Jadi banyak gerak kata kuncinya ya. Jadi bukan mahal atau murahnya kursinya ya Bapak Ibu ya. Betul. Oke, jadi saya jabarkan sedikit. Karena kita sebetulnya kalau kita bahas mengenai pinggang, itu pada dasarnya konsep nutrisinya sebetulnya sama saja Bapak Ibu ya. Itu semuanya yang mendukung kepada sistem muskuloskeletal. Dari tulang, sendi, dan juga otot semuanya harus disupport. Nggak bisa cuma fokus ke tulang, karena toh yang menopang juga alat gerak aktifnya kan sebetulnya adalah otot. Tapi ya nggak juga cuman otot doang yang disupport. Kalau tulang sama sendinya bermasalah ya ribet juga Bapak Ibu ya. Jadi ketiga-tiga komponen ini semuanya harus tetap diberikan nutrisi yang tercukupi. Sebetulnya tadi kalau kita lihat, kalau kita bicara makronutrisi, tentu salah satunya yang paling berperan itu biasanya sering dibahas itu protein ya Bapak Ibu ya. Makanya kayak orang yang baru cedera atau mungkin patah tulang dan semacamnya, konsumsi asupan proteinnya tuh harus tercukupi banget gitu ya. Harus tercukupi. Atau bahkan case-nya mungkin Usana Family seperti Anda lihat seorang olahragawan, seorang atlet atau sport entusias itu kan asupan proteinnya juga harus tercukupi. Enggak mesti harus 2 kali lipat, itu pasti ada hitungannya ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu protein harus tercukupi kalau kita bicara makronutrisi. Kemudian yang sering mungkin jarang dibahas orang atau bahkan sebagian besar orang itu sering melupakan itu biasanya kepada mikronutrisi. Padahal kalau kita bicara untuk support sistem muskuloskeletal atau sistem gerak, soalnya ngomong muskuloskeletal ini sering beribet-beribet gitu sana Fem ya. Bahasa Indonesianya sistem gerak, itu peran dari mikronutrisi itu sangat penting. Misalnya contohnya omega 3 ya Bapak Ibu, omega 3 ya termasuk lemak sebetulnya, asam lemak ya. Tapi kenyataannya kita masih banyak orang yang susah mendapatkan ini dari makanannya dengan berbagai macam alasan, karena nggak suka makan ikan misalnya gitu. Walaupun tentunya omega 3 sumbernya nggak cuma dari ikan ya Bapak Ibu ya, dari tumbuh-tumbuhan juga bisa didapatkan, tapi jauh lebih sulit untuk mencukupinya kalau dari nabati Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya seperti alpukat itu ada juga kandungan omega 3-nya Bapak Ibu ya. Itu tapi lebih mudah untuk mendapatkannya biasanya dari protein hewani atau lauk hewani. Nah, karena dengan berbagai macam misalnya proses pengolahan ya, dan tidak bisa kita pungkiri juga gitu ya, banyak juga orang nggak suka makan ikan semacamnya. Jadi asupan omega 3 kita sehari-hari juga masih sangat kurang. Padahal omega 3 itu salah satu fungsinya yang paling terkenal tentunya untuk membantu
mengontrol kadar inflamasi atau peradangan yang terjadi dalam tubuh ya. Kalau kita setiap saat bergerak, apalagi Anda seorang sport enthusiast, ini penting banget Bapak Ibu ya. Dan vitamin C selama ini kita kebayangnya itu ya pokoknya biar kulitnya bagus, biar daya tahan tubuhnya kuat. Nah, mulai sekarang kita harus menanamkan atau diingat-ingat di memori kita bahwa vitamin C itu memang kata kuncinya kenapa bisa berperan untuk sistem gerak, karena dia sangat penting untuk pembentukan kolagen. Dan kolagen itu perannya sangat penting pada persendian tubuh kita. Ya, jadi kolagen nggak cuma biar kulitnya sehat ya. Jadi kalau sendinya pengen bagus, segala macamnya engsel tubuhnya kalau kita nyebutnya gitu ya, itu vitamin C harus tercukupi. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini juga vitamin yang beken belakangan karena corona gitu ya, atau koronces Bapak Ibu ya, tapi sebetulnya bukan cuma hubungannya sama corona kalau kita bicara vitamin D, tapi vitamin D fungsinya salah satunya itu tentunya karena memang dia sebagai distributor untuk si kalsium yang kita konsumsi. Jadi memang sangat dipentingkan. Jadi kalau ingin kalsiumnya betul-betul bisa digunakan dan diserap oleh tubuh, maka vitamin D, asupan vitamin D-nya harus tercukupi. Selain dia untuk tulang, dan vitamin D juga itu sangat erat hubungannya dengan sistem saraf ya. Ya, karena kan kalau kita bergerak itu semua sistem tubuh kita juga saling bekerja sama. Kemudian magnesium. Magnesium itu sangat penting untuk kontraksi otot dan juga relaksasi Bapak Ibu ya. Jadi agar kita Sana family ya. Ya. Nah, vitamin D itu fungsinya itu tadi ya, jadi tidak hanya untuk tulang, tapi juga untuk otot dan juga sistem saraf. Magnesium ini merupakan kofaktor 300 reaksi di dalam tubuh Anda. Bapak Ibu bayangkan di dalam tubuh kita ini terjadi ratusan bahkan ribuan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan magnesium adalah regulatornya yang mengatur, termasuk bagaimana tubuh kita menggunakan ataupun memaksimalkan si kalsium ini. Jadi makanya magnesium itu sangat penting. Itulah kenapa kalau dalam ilmu ataupun penyerapan kalsium itu sangat dipentingkan, tidak hanya vitamin D, tetapi juga magnesium. Dan satu yang mungkin sering orang lupakan atau mungkin orang taunya vitamin K itu hubungannya hanya untuk pembekuan darah gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal sebetulnya vitamin K ini sangat penting untuk mendistribusikan kalsium dengan benar ya, dan menyimpannya ke dalam tulang. Nah, kalau tulangnya nggak pengen keropos ya kalsiumnya kan harus disimpannya di tulang gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, banyak yang kasus terjadi misalnya seseorang, contoh Bapak Ibu ya, kekurangan vitamin K atau magnesium, itu biasanya jadinya ujung-ujungnya lebih mudah, lebih rentan untuk mengalami yang tadi ya, namanya osteoporosis ya. Kemudian glukosamin. Nah, kalau glukosamin ini berhubungan dengan fungsi persendian. Dan yang terakhir ada turmeric ataupun ekstrak kunyit. Nah, ini memang biasanya yang kandungan herbal yang memang tujuannya sangat penting untuk membantu mengendalikan peradangan, dan sifatnya ada sedikit analgesik ya, tapi tidak seperti obat analgesik tentunya ya, tapi memang ada efeknya untuk mengurangi rasa sakit. Makanya tuh kenapa orang zaman dulu sering minum jamu-jamuan Bapak Ibu ya, yang mengandung kunyit dan segala macam gitu ya. Tapi tentunya kalau Anda sering minum yang jamu-jamuan, pastikan Anda juga minum air putihnya banyak. Kenapa? Karena ukuran molekulnya besar gitu ya. Itulah kenapa kalau di USANA kita ada satu teknologi tersendiri ya, agar si turmeric ini biar bisa diserap tubuh dengan baik gitu. Karena memang ukuran molekulnya besar, jadi harus memiliki teknik tersendiri agar bisa diserap secara optimal gitu ya. Jadi nggak kebanyakan ampas gitu loh, simpelnya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya sumber makanannya, pada dasarnya prinsipnya sama. Mau kita bicara makronutrisi, kita bicara mikronutrisi, ya semuanya dari pola makan kita sehari-hari. Cuma pertanyaannya kita ngikut pola makan yang mana nih gitu ya. Kita ngikut pola makan yang nasinya satu piring gitu ya, atau kita ngikut pola makan yang sayurnya yang setengah piring gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak masalah kalau Anda misalnya konsumsi karbonya cukup banyak, tapi pastikan Anda juga mengkonsumsi sayurnya jauh lebih banyak gitu Bapak Ibu ya. Itu yang masih sangat sulit dipraktekkan oleh masyarakat kita. Itulah kenapa
dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia kita yang tercinta ini, Bapak Ibu, kita masih 98 lebih, pokoknya dari 90% masyarakat kita itu kekurangan sayur dan buah. Padahal negara kita sangat kaya dengan sayur dan buah. Jadi bukan masalah mau tidak mau sebetulnya ini, bukan masalah bisa atau tidak bisa kalau di masalah negara kita, Bapak Ibu ya, tapi karena memang kitanya belum mau atau mungkin belum kuat nih untuk praktek seperti ini ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, kalau ditanya ya mikronutrisi sumber utamanya Anda bisa dapat dari protein hewani. Itu bisa ya Bapak Ibu ya, ataupun dari makanan-makanan lauk hewani itu bisa tentunya ya Anda dapatkan. Tapi sumber utamanya itu mostly sebagian besar itu dari sayur dan buah. Itulah sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat nih pada piring sebelah kanan, kenapa porsi sayur itu jauh lebih banyak untuk orang dewasa. Tentu ini dengan aktivitas fisik yang normal ya Bapak Ibu ya. Beda case kalau kita bicara dengan seorang olahragawan ataupun atlet gitu. Nah, kalau walaupun pada dasarnya seorang olahragawan ataupun atlet juga makan sayurnya tetap banyak ya Bapak Ibu ya, bukan berarti mereka makan protein lebih banyak kemudian sayurnya dikurangi, tidak gitu ya. Jadi porsi makan sayurnya ini dan buahnya juga sama saja banyaknya Bapak Ibu ya. Ini yang kita harus usahakan pelan-pelan kita ubah setiap harinya. Tapi tentu saya sangat paham sekali Yusana Family ya, kalau namanya merubah pola hidup itu tidak segampang kita membicarakannya, butuh proses. Itulah sebabnya karena di sini ada 3 habit makan karbohidrat, habit makan protein, habit makan sayur dan buah. Di situ ada 3 habit. Jadi Anda ubah yang mana dulu yang paling gampang. Kalau ternyata kayaknya susah banget mengubah porsi makan nasi, ya jangan nasinya dulu yang dikurangin gitu ya. Kayaknya lebih gampang kalau nambah porsi sayur deh Mbak Erni. Ya, silahkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau Yusana Family Anda termasuk dalam kategori orang-orang yang memang sangat tidak suka dengan yang namanya sayur, ya Anda rubah yang paling gampang dulu. Ya udah saya pelan-pelan mengurangi porsi makannya dulu deh Mbak ya. Misalnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi satu-satu Anda mempraktekkan satu-satu. Karena pada dasarnya bisa gitu ya Yusana Family, sama seperti mindset bahwa karbohidrat itu nggak cuma nasi, itu butuh proses. Hanya merubah mindset seperti itu aja butuh proses Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak terbiasa itu cukup menyiksa, dan kalau sesuatu yang menyiksa itu sudah pasti tidak akan konsistensi dilakukan. Padahal tujuan kita mempraktekannya itu kata kuncinya adalah konsistensi Bapak Ibu. Nah, karena memang tadi tidak bisa merubah pola hidup secara instan, tapi kan kebutuhan kita tiap hari ini tetap selalu harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Nggak bisa ceritanya saya hari ini butuh vitamin C, kemarin nggak butuh, atau besok, lusa, atau minggu depan nggak butuh. Nggak. Bahkan mungkin di hari-hari tertentu kita butuhnya lebih banyak, karena bisa saja sudah terjadi kejadian seperti tadi Dokter Andi katakan, sudah terjadi cedera dan segala macam. Nah, itu butuh asupan nutrisinya malah lebih banyak. Nah, disitulah peran suplementasi Bapak Ibu ya, untuk membantu melengkapi semua nutrisi yang memang tidak bisa Anda dapatkan dari pola makan Anda sehari-hari. Nah, Yusana tentunya tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, produk Yusana itu adalah suplemen, Pak ya. Jadi bukan obat anti nyeri, mah bukan obat patah tulang apalagi bukan gitu Bapak Ibu ya. Tapi karena memang kandungannya nutrisi, tentunya setiap ada concern Anda yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan sistem gerak, itu tentu akan sangat membantu ya, karena nutrisi kan membantu proses recovery atau pemulihan setiap case yang Anda alami gitu ya. Cuma pastikan kalau kondisi Anda cukup kompleks, masalah kesehatan Anda cukup kompleks, Bapak Ibu selalu konsultasikan dengan dokter Anda ya. Saya rasa dokter zaman sekarang juga itu udah banyak kok yang canggih-canggih, yang sangat update ya terkait dengan suplementasi ya. Dan jarang ya ada yang melarang gitu. Lebih bagus kalau Bapak Ibu lagi sedang minum obat-obatan dan obat-obatannya cukup banyak, selalu pastikan konsultasi juga dengan dokter kalau mau minum suplementasi seperti Yusana misalnya gitu ya. Karena itu jauh lebih bagus. Mereka kan mengetahui secara kompleks apa ya yang Anda konsumsi sehari-hari gitu ya. Dan tadi sama juga ya sudah dibahas oleh Dokter Andi, produknya apa aja ya. Produknya sebetulnya ada 4 nih secara garis besar ya. Sebetulnya ada tambahnya Propavanol C,
Cuman ini paling basic nih Bapak Ibu. Ini saya yang cantumkan paling basic. Yang pertama pasti ini bintang film utamanya Salsensial yang terdiri dari Usana Vitok dan Core Mineral. Itu kandungannya udah pasti lengkap banget Bapak Ibu ya, multivitamin, multimineral dan juga antioksidan di dalamnya. Bahkan punya teknologi intelligence. Jadi sudah nggak perlu ditanyakan bagaimana manfaatnya, benefitnya. Ya karena memang sangat lengkap, sudah pasti ini nomor satu pilihan untuk sistem gerak tubuh kita. Yang kedua itu adalah magnekaldi, karena ada kandungan magnesium, kalsium, vitamin D. Jadi ada yang untuk regulatornya, ada yang untuk distributornya kendaraannya, ada yang memang untuk si kalsium ataupun kandungan yang memang tadi intinya gitu ya. Tapi kan kalau intinya juga ini ada artis mau jalan dari rumah ke mall gitu ya. Tapi kalau nggak ada kendaraan yang bawa kagak nyampe juga tuh artis ke mall gitu ya. Cuman mejeng doang di depan rumah ya. Nggak nyampe juga tujuannya kalau seperti itu kan. Itulah kenapa kandungannya lengkap, magnekaldi, magnesium, kalsium, dan vitamin D. Kemudian untuk inflamasi atau peradangan, karena memang setiap activity yang kita lakukan, Bapak Ibu, bahkan dengan bernafas saja itu sebetulnya terjadi peradangan di dalam tubuh Anda. Apalagi mungkin kalau Anda kategori seseorang yang melakukan aktivitas olahraga lebih dibandingkan orang pada umumnya. Sebagai sport enthusiast atau mungkin sebagai seorang atlet misalnya, olahragawan, sudah pasti ya level peradangan dalam tubuhnya cukup tinggi. Tapi tentu cara untuk menormalisasi ataupun mengontrol agar inflamasinya tetap dengan level yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena memang inflamasi itu diperlukan Bapak Ibu ya, tapi ada level-levelnya. Itu salah satu regulatornya adalah omega 3, dan uniknya Biomega Usana itu nggak cuma omega 3, memang ada vitamin D. Kenapa seperti ini? Karena ternyata Usana Family dalam ikan itu nggak cuma omega 3 loh. Memang dalam ikan itu juga ada kandungan vitamin D. Wah, jadi makanya kenapa Biomega ini ya memang refleksi seperti Anda makan ikan gitu Bapak Ibu ya. Ya sumbernya juga kan memang dari ikan. Ya, bukan dari alpukat gitu Bapak Ibu ya kalau Biomega. Dan tentu produk terakhir Prokosa. Ini untuk sistem persendian Bapak Ibu. Walaupun tentunya kandungannya nggak cuma ya Anda dapat khusus untuk sendi, Anda juga bisa dapat untuk benefit lain. Tapi main fokusnya, tujuan utamanya Prokosa itu memang untuk persendian. Dan terakhir kalau Usana Family ingin menambahkan, bisa ditambahkan juga dengan Profavanosi, yaitu produk bestseller dari Usana ya, yang memang sangat terkenal untuk daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya nggak cuma untuk daya tahan tubuh, tapi untuk kesehatan sistem gerak juga sangat penting. Oke, itu saja dari saya, Usana Family. Ini produk-produk yang bisa Anda konsumsi tiap hari. Nah, tadi ya, jadi buat Usana Family yang belum rutin, ini rutin konsumsi. Buat Usana Family yang mungkin baru mendengar, boleh dicoba nih antara beberapa produk ini ya. Tentu paling best, seperti tadi saran Dokter Andi, keempatnya dikonsumsi secara rutin gitu ya, kalau untuk sistem gerak. Oke, kita invite kembali Dokter Andi nih untuk sesi Q&A. Oke. Ya. Nah, kalau tadi saya penasarannya itu, Dok, sebetulnya yang pertama, Dok, sering ya. Berarti kalau kita misalnya kayak squat segala macam, pokoknya memang tetap yang di otot pantatnya, Dok ya. Kalau paha pun nggak boleh sampai kerasa kram atau pegel gitu ya, Dok. Atau masih boleh? Tergantung kita mau ngelatih apa nih. Kalau kita mau ngelatih paha ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mencegah resiko cedera pinggang, yang ngaruh tuh pantat bukan paha gitu. Oh gitu. Rasa ke paha nggak masalah, bagus. Memang squat juga melatih paha. Tapi kalau kita ngomong resiko cedera pinggang dikurangi, yang harus kita latih si pantat, bukan si paha gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang hubungannya dengan cedera pinggang di pantat ya, Dok ya? Pantat dikuatin, betul. Oke, I see. Nah, ini ada pertanyaan unik juga nih, Dok. Apa nih? Oke, saya baca dulu. Oke. Boleh. Oh, wait, mana tadi? Ya, ini dia. Gerakan stretching bagi yang sudah lama duduk karena bekerja depan komputer atau lama mengemudi,
sering melakukan seperti gerakan SKJ. Oke. SKJ tahu kan dok? Tahu, Senam senam kebugaran jasmani. Ya, betul. Kedua tangan di pinggang, lalu gerak kiri kanan, Ya, gini. kanan depan bawah, itu direkomendasikan nggak dok? Boleh. Direkomendasikan. Jadi apapun yang membuat Anda untuk bergerak, mau di SKJ, mau cuma ngulat ke atas, ngulat ke bawah, mau muter-muter, semuanya itu bagus untuk mengurangi resiko terkena pinggangnya kaku. Jadi boleh banget. Tapi kuncinya jangan dipaksa, geraknya nyaman aja gitu. Oh, oke. Jadi jangan sampai harus ke belakang banget gitu ya. Jadi kencok. Jangan bungkuknya jangan terlalu bawah banget, senyamannya aja gitu. Oke. Jadi boleh nih, bisa dilanjutkan Pak. Bisa, bagus kok, SKJ bagus. Iya itu SKJ paling gerakannya kan sebenarnya nggak ada yang ekstrim kalau Dasar, SKJ betul, saya gerakan sih dok dasar. ya. Nah. Nah, apa ini? Dokter Andi, kalau untuk karyawan yang ketersediaan kursinya sudah standar, Ya. adakah tip lain untuk mencegah sakit pinggang pada saat kerja di kantor yang memang banyak duduk? Oke, kalau emang kursinya nggak bisa diganti, nggak apa-apa. Yang penting tiap setengah jam berdiri. Ngapain kek? Berdiri ngambil HP sedetik, duduk lagi. Berdiri mungkin ngambil barang, minum, duduk lagi. Jadi pergerakannya itu yang kita mau, ya. Berdirinya pun nggak usah lama-lama. Cukup misalnya duduk setengah jam, oke, berdiri dulu, main HP bentar, lagi. Udah cukup. Sering, kita harus ingat. Sebelum pegel udah berdiri. Biasanya orang nunggu pegel dulu, nunggu sakit dulu baru berdiri. Nah, jangan kayak gitu. Oke. Berapa tadi frekuensinya dok? Maksudnya tiap 30 menit or 1 jam? Kalau bisa sih sesering mungkin tiap 30 menit, tapi seenggaknya tiap 1 jam cukup sih. Tiap 1 jam berdiri, gerak-gerak semenit, duduk lagi. Itu cukup sekali. Iya. Itu saya setuju banget sih dok. Emang ya pegel banget. Pasti. Oke, wah ini ada yang cerita nih dok. Ini ada temen yang pernah jatuh kena tulang belakang. Ya. Ini kadang pinggang sakit kayak orang kecetit, apa itu? Kecetit bagaimana supaya pinggang lebih lentur dan tidak sering kumat. Iya, jadi kalau udah sampai kecetit yang parah, yang sampai jalan susah, segala macam susah, itu berarti kuncinya seperti tadi saya bilang, ada 2 hal yang harus dilakukan. Satu, harus sering-sering melakukan gerakan mobilisasi otot pinggang seperti cat cow tadi dan yang tiduran. Pinggangnya harus digerakin pelan-pelan. Dan udah gitu, pinggangnya harus diistirahatin dengan cara apa? Dengan cara kita menguatkan dan melatih otot perut dan otot pantat. Jadi ketika otot perut dan pantatnya itu lebih kuat, lebih aktif, bebannya nggak kena ke pinggang, bebannya pindahin ke perut. Gitu. Iya. Jadi kata kuncinya memang yang tadi pokoknya dok ya, kuatin core-nya sama otot pantatnya gitu ya, sama cat cow. Sama satu lagi apa namanya dok? Yang kanan kiri. Ya itu tiduran, goyangin kaki kiri kanan. Ya itu saya sering praktekin itu dok. Kalau saya yang cat cow saya baru tahu tuh, nanti bisa dipraktekin. Oh bisa banget, sangat bermanfaat. Iya, oke. Nah ini sebenarnya topiknya beliau nanyanya nggak cedera pinggang nih dok ya, cuman nggak apa-apa ya kita tanya mumpung ada dokter Andi di sini ya. Dok kalau lutut bengkak, lutut bengkak, bagaimana ya biar nggak tambah parah gitu? Wah ini mungkin cedera lutut kali ini. Iya, jadi kan pernah kita bahas ya dok ya juga. Pernah dulu cedera lutut ya. Jadi lutut itu bengkak, mungkin saya screenshot lah, saya share screen lagi. Mungkin konsepnya sama dengan ini, ya. Jadi lutut itu bengkak ketika beban yang diberikan kepada lutut itu melebihi kapasitas lututnya, ya. Jadi misalnya Anda tiba-tiba ngangkat beban dari lantai, lututnya sakit, nah bengkak. Jadi bengkak itu cuma pertanda lututnya kecapean, udah. Jadi yang harus dilakuin apa? Yang harus dilakuin beberapa hal. 1, jangan tetap bergerak, tapi jangan maksa. Ya, maksudnya apa? Ya kalau lagi sakit mungkin naik tangga jangan pakai kaki yang sakit dulu, pakai kaki satunya dulu. Ya, tetap bergerak sebisa mungkin. Kenapa?
Karena dengan pergerakan ini akan membantu memompa darah keluar dari lututnya dan kembali ke jantung. Jadi jangan cuma diem doang. Kalau diem doang malah makin lama sembuhnya terkadang. Seperti itu. Kalau Anda nih sakit lagi bengkak nih, terus Anda duduk doang, tiduran doang, nggak ngapa-ngapain, wah makin sakit biasanya, makin lama lah sembuhnya. Meskipun demikian, meskipun saya suruh gerak, tapi pastiin semua gerakan yang sakit ya dihindari dulu. Kalau jalan nggak sakit, naik tangga sakit, jangan naik tangga dulu, pakai lift. Jadi gitu. Iya. Iya. Saya ingat jadi sharing Dokter Andi waktu sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Jadi kayak walaupun bahkan kita cedera sekalipun gitu ya Dok ya, kita bukan berarti diam gitu kan Dok ya. Betul. Ya, jadi kayak mungkin misalnya kayak punya masalah pada pinggang atau pada Betul. tangan. Jadi Betul. dicari posisi yang memang kita masih bisa gerak gitu kan Dok. Tuh. Betul. Soalnya nanti malah jadi kaku semuanya, nanti malah PR-nya malah makin banyak. Betul sekali. Jadi itu saya rasakan Dok. Benar, semua kondisi itu harus bergerak kecuali patah tulang, udah. Kalau patah tulang mau gimana pun nggak boleh. Pakai Mbak Erni nggak boleh itu mau gimana pun nggak boleh ya. Tapi itu abis operasi disuruh gerak loh Dok. Sampai Gerak, demam saya Dok. Geraknya bagian yang lainnya, bagian yang cederanya kan diemin gitu maksudnya. Oh iya, santai aja. Betul. Ya. Yang lainnya benar. Yang lainnya. Tapi sampai demam lagi tuh, karena abis operasi disuruh gerak. Betul, memang harus, makanya harus. Kok nggak kaku kan makanya. Benar, emang Aduh, gitu. luar biasa. Memang benar. Konsepnya sama. Ya. Konsepnya sama, betul. Iya benar-benar. Kecuali case patah tulang itu memang lebih ribet emang ya Dok. Ribet. Itu kan patahnya kan di ankle. Kalau patahnya di lutut ya lututnya nggak boleh digerakin dulu untuk sementara. Gitu. Kalau di ankle itu masih lebih aman. Soalnya dia patahnya itu bukan di sendi yang bergerak banyak gitu. Jadi nggak terlalu gimana. Iya benar. Nah itu untungnya Dok ya, orang Indonesia mah udah kena ini aja masih untung gitu ya Dok. Nggak apa-apa. Ya anyway. Nah ini ada yang bertanya, ini ke saya nih Dok. Rekomendasi suplemennya kalau budget terbatas. Wah ini sering juga ini saya dapat pertanyaan ini nih Dok. Ini saya nanya pendapatnya Dokter Andi dulu deh. Karena Dokter Andi ini kan memang udah pengalaman juga, udah mengkonsumsi juga. Misalnya kalau cuma diminta saran 2 atau 3 produk aja nih Dok. Yang mana nih di antara yang tadi? Case-nya kalau buat cedera pinggang nih. Oke, kalau cedera pinggang paling atas mungkin saya bakal tergantung kasusnya sih ya. Kita ngomongin gini, kalau kita ngomongin otot yang kaku nih, ototnya kaku, berasanya pegel terus. Yang bakal saya saranin Magna Kaldi. Kalau masalahnya itu pinggangnya bukan kaku, tapi nyeri banget, ada inflamasi, gerak dikitnya nyeri, mungkin saya lebih saranin kita kasih ke Bio Omega dulu. Atau enggak Prokosa. Jadi biasanya sih saya lebih sering nyaranin Magna Kaldi sama Bio Omega. Jadi misalnya kalau masalahnya itu di kaku, sering pegel-pegel, udah pertama Magna Kaldi, terus biasa Cell Essential. Kalau misalnya lebih ke nyerinya nusuk, nyerinya tajam, bukan pegel, kita kasih Bio Omega terus Cell Essential. Biasanya gitu. Oh, jadi memang case by case ya. Betul, case by case. Karena kan gini, kalau memang ototnya kaku, vitamin D dan magnesium itu kan sangat membantu untuk melemaskan otot. Ya, magnesium terutama. Nah, kalau masalahnya di inflamasi peradangan, kita mau minyak ikan, fish oil, makanya Bio Omega. Jadi benar-benar case by case dan setiap kasus bisa beda-beda gitu ya. Ya. Tapi secara umum sih 2 itu ya. Kalau bisa ya semuanya aja ya Dok ya, kalau bisa. Makanya kalau bisa semuanya, betul. Betul. Iya, kalau bisa semuanya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Anda case-nya memang udah ada masalah. Betul sekali. Ya. Kalau udah ada masalah memang udah nggak mikir-mikir apa nih yang bisa, kalau bisa cepetan gitu ya. Betul. Oke. Oh ini beda ini pertanyaannya ya. Kita cari yang berhubungan dengan sistem gerak. Kalau bicara mengenai cedera pinggang sama cedera lutut, kalau kasus yang sering Dokter Andi tangani lebih banyak mana sih Dok? Maksudnya dari mostly nih, kita case-nya masyarakat ya kota besar atau kliennya Dokter Andi lah.
Banyakan mana nih? Mus? Pinggang dan lutut. Banyakan pinggang sih biasanya. Pinggang ya? Banyakan pinggang. Pinggang lebih banyak. Karena biasanya dengan lutut itu pasti biasanya ada hubungan dengan olahraga ya, hampir kebanyakan hubungan dengan olahraga. Tapi kalau kita pinggang itu Anda nggak olahraga kena juga, olahraga kena juga. Biasanya gitu kan. Jadi pinggang lebih general. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaannya ini, Dok. Kalau jalan nih, Dok, sering rasa kebas. Ya. Latihannya gimana ya, Dok ya? Dan vitaminnya, suplemennya apa juga nih, Dok? Jalan sering berasa kebas. Mungkin saya ini estimasi kebasnya di telapak kaki, mungkin di betis kali ya. Gini, ketika ada berasa kebas itu atau mati rasa atau numbness itu adalah salah satu indikasi bahwa ada masalah dengan sarafnya. Baik itu ada iritasi saraf, bisa jadi peredaran darah ke sarafnya kurang lancar. Jadi kalau ada kebas mungkin harus dicek lebih lanjut dulu sih ya, karena kebas itu bukan pertanda otot gitu maksudnya. Itu udah pasti ada indikasi saraf. Kalau dari segi suplementasi, mungkin yang paling aku saranin Cell Essential dulu aja, karena itu paket lengkap ibaratnya. Karena mesti dicek dulu, kita nggak tahu apa penyebabnya ini. Gitu. Bisa saja penyebabnya ototnya kaku banget. Ketika ototnya kaku banget, dia neken sarafnya. Jadinya iritasi, kebas. Bisa jadi. Kalau kasusnya seperti itu, kita kasih Magne Kali, bagus. Gitu. Jadi benar-benar case by case ya, kalau kayak gitu. Oke. Iya. Ini ada yang nanya nih, Dok. Tadi kan semua suplemennya ada vitamin D-nya tuh. Kalau diminum semua apa nggak overdosis vitamin D? Oke. Kalau gini, maksudnya gini, tentu saja kalau kita ngomongin secara umum general population, mungkin saya bisa ngomong lebih dari 90% orang Indonesia atau 95% nggak bakal overdosis. Mungkin kita ngomong lebih dari 95% ya, nggak bakal overdose. Karena populasi orang Indonesia itu kekurangan vitamin D bahkan ya. Tapi kalau mau dicek, bisa cek darah. Cek darah bisa cek vitamin D untuk melihat berapa kadar vitamin D Anda. Kalau ternyata nih udah makan semua, tapi kadar vitamin D-nya cuma 20, cuma 30. Wah, masih jauh sekali dari overdosis, masih jauh sekali dari optimal. Karena kita maunya kan antara 30 sampai 100. Dan sejauh ini sih, mungkin untuk saya pribadi, ini kan tiap orang beda-beda ya, tapi untuk saya pribadi, saya konsum mungkin vitamin mineral, Cell Essential sehari 1, kemudian saya konsum Magne Kali mungkin 4, Biomega 4 juga, mungkin sekitar itu. Dan sejauh ini sih vitamin D saya sih nggak overdose. Kalau saya cuma sekitar 50-an, nggak overdose. Dia cuma 50-an. Padahal Magne Kalinya udah 4, Biomeganya udah 4 gitu ya, Dok ya. Yes. Karena nggak segampang itu untuk orang Indonesia mendapatkan vitamin D ternyata. Saya juga baru belajar beberapa tahun terakhir. Yes, benar. Setuju banget itu, Dok. Jadi Bu yang bertanya ini Ibu apa Bapak? Oh, Bapak. Ya. Nggak perlu khawatir Pak ya, karena memang kita sudah menghitung kok dengan dosis optimal Anda minum setiap harinya pun itu tidak melebihi kapasitas. Jadi kalau kita bicara nutrisi, Bapak Ibu Yusara Family itu ada namanya AKG, angka kecukupan gizi itu batas rekomendasi paling minimal yang harus Anda cukupi tiap hari. Kemudian ada dosis optimal, itu biasanya yang Yusana rekomendasikan. Ada namanya batas maksimal, upper limit, yang nggak boleh dilewatin. Nah itu masih jauh, Bapak Ibu. Anda Yusana Family, itu tadi saya katakan kenapa vitamin D belakangan ini sampai beken banget. Karena bahkan ada orang yang berani mengkonsumsi suplemen vitamin D sampai 5.000 IU segala macam tanpa resep dari dokter gitu. Padahal kan maksudnya kalau ada resep dari dokter itu kan biasanya karena memang ada case seperti tadi sudah dokter Andi katakan, kasus vitamin D-nya, maksudnya kadarnya dalam darahnya sangat rendah, ya, dan dia butuh vitamin D dalam jangka waktu yang singkat itu harus digenjot gitu Bapak Ibu.
gitu ya. Bisa sampai 5.000 IU, tapi tidak untuk long term. Betul. Tuh. Nah, suplemen Yusana itu diciptakan untuk konsumsi jangka panjang, Bapak Ibu. Makanya dosisnya itu kita belum pernah ada sih saya menemukan orang yang over limit, Bapak Ibu ya, gitu. Bahkan yang mengkonsumsi tidak hanya produk Yusana Indonesia ya, bahkan mengkonsumsi produk Yusana yang dari negara lain pun, selama mereka mengikuti sesuai anjuran dari saintis kita, tentunya dari riset, itu bagus untuk kesehatan, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu Pak khawatir nih, Bapak yang bertanya. Ya. Masih jauh Pak, masih jauh dari tujuan justru ya. Oh. Oke. Nah ini ada juga, ini ada pertanyaan saya kurang bingung juga ini ya. Jadi saya tanya yang saya bisa memahami pertanyaannya ya. Nah kalau sering terjadi kram nih dok, di telapak kaki dan betis. Kalau tadi mati rasa kebas. Kalau ini kram, itu biasanya karena apa tuh dok? Case-nya, mostly dari pengalaman dokter Andi. Kram itu tergantung dari orang ya. Maksudnya apa? Maksudnya apakah Anda misalnya punya riwayat penyakit misalnya seperti diabetes atau kolesterol atau darah tinggi. Kenapa? Karena ketika ada riwayat kolesterol, diabetes atau darah tinggi, itu peredaran darah kurang lancar. Ketika peredaran darah kurang lancar, makanya di yang ujung-ujung itu jadi sering kram. Itu bisa jadi, ya, yang pertama. Yang kedua, hal yang menyebabkan kram itu adalah ketika ototnya kaget. Maksudnya apa? Sebelumnya Anda nggak pernah jalan pagi. Terus semenjak kemarin COVID, wah, setiap hari jadi jalan setiap pagi 2 jam. Nah, wajar, itu pasti sering kram kalau kayak gitu. Ototnya kaget dengan beban jalan yang diberikan. Jadi solusinya yang pertama kalau sering kram, 1, dicek dulu darahnya nih, ada kolesterol, darah tinggi, diabetes apa enggak. Kalau ada, ya mungkin harus ke dokter dulu untuk dibenahi. Yang kedua, harus dicek dulu, maksudnya harus dilihat dulu aktivitasnya nih. Aktivitasnya berlebih atau tidak. Kalau berlebih, kurangin dikit. Kramnya bisa hilang. Gitu. Ya, soalnya kram ya dok ya, kesemutan. Betul. Iya, kesemutan itu sering hubungannya dengan sistem peredaran darah, Bapak Ibu. Nah, tuh makanya medical check up juga, Bapak Ibu ya, itu penting. Apalagi kalau usianya sudah memasuki golden age, masa keemasan. Bukan usia matang ya, masa keemasan deh ya, golden age ya, itu harus rutin Bapak Ibu ya. Ya apotik, kalau nggak mau ke lab ke apotik aja tiap bulan. Kalau mau yang puasa tentu jauh lebih akurat ya ke lab. Gitu. Oke. Oh ini beda nih kalau cikungunya, beda lagi ya, memang benar rasanya pegel cikungunya. Iya beda ya Bapak Ibu ya, kalau cikungunya beda case, itu penyakit menular Bapak Ibu ya. Betul. Kita beda penyebab maksudnya ya, walau ya namanya orang demam itu pasti Bapak Ibu terasa pegel-pegel, nyeri-nyeri, pegel linu gitu ya, itu ada responnya, tapi itu bukan karena masalah seperti yang kita bahas sekarang Bapak Ibu ya. Udah itu kayak macam Bapak Ibu kalau nanya ke saya masalah mengenai polio Bapak Ibu. Polio hubungannya sama sistem gerak, tapi cara penanganannya kan beda gitu ya, bukan seperti tips yang tadi dikatakan Dokter Andi, karena penyebabnya itu lebih kepada penyakit yang infeksius. Oke, itu saja sesi kita malam hari ini. Thank you so much Dokter Andi untuk sharing-sharingnya, tidak pernah bosan berbagi ilmunya kepada Yusana Family semuanya. Semoga Yusana Family tadi ya tercerahkan dan juga mulai dipraktekin nih gitu, karena memang benar sih orang sekitar saya juga banyak yang mengalami masalah pinggang, dan tadi dapat tips bermanfaat banget, jadi bisa di-share banget. Mungkin ada keluarganya atau temannya yang tidak berkesempatan malam hari ini, jangan lupa dibagi informasinya. Thank you so much Dokter Andi, stay healthy terus. Thank you Mbak Erni, thank you semuanya udah join. Oke, nah Yusana Family, sebelum kita berpisah malam hari ini, saya mau berbagi informasi untuk acara kita masih di minggu ini, Bapak Ibu semua ya. Kita akan membahas mengenai fatty liver. Kenapa ya? Karena fatty liver ini case yang sering terjadi juga nih di masyarakat kita ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi perlemakan hati ya, ini kalau bahasa simpelnya kita ngomongnya seperti itu.
Nah, fatty liver ini banyak terjadi, tapi banyak orang yang tidak sadar. Nah, tapi yang mau kita bahas nggak cuma fatty livernya, kita mau bahas diet ataupun pola makan yang bisa diterapkan bahkan orang yang mengalami perlemakan hati. Apalagi orang yang tidak mengalami perlemakan hati, ya bisa banget praktekin pola makan seperti apa nih. Kita langsung undang narasumber kita nih ya, ini baru muncul nih di layar Yusana nih ya, Dr. Sani Ngatijan, Master Gizi dan Spesialis Gizi Klinis ya. Jadi udah Master Gizi, Spesialis Gizi Klinis lagi ya. Jadi pasti dua, biasanya 2 point of view biasanya kalau yang punya gelar seperti ini ya. Jadi pastikan Yusana Family mengikuti sesi ini nanti di hari Jumat jam 7 malam ya. Jadi karena kita bahas mengenai liver, pola makan atau nutrisi, tapi tentunya kita bahas juga mengenai masalah kesehatan yang juga banyak dialami oleh masyarakat kita. Banyak ya orang yang nggak sadar nih, nggak taunya punya masalah fatty liver. Ya, ngiranya aman-aman aja nih livernya, padahal udah nggak aman. Ya, jadi biar tahu lebih detail, pastikan catat tanggalnya ditandain di kalender, itu di hari Jumat jam 7 malam. Nah, bertepatan di malam itu juga, wah maksudnya di segmen keduanya nih, ini segmen keduanya kita juga punya acara yang